Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Ada satu orang ikhwan dan sebagian besar emak-emak ya. Alhamdulillah, berbahagia sekali hari ini Allah izinkan saya bisa hadir lagi di Masjid Al-Aqsa Bintaro. Ini pertemuan yang kedua berarti ya. Pertemuan yang kedua mengupas masih tentang tema berlapang dada. Seri kedua. Pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Aqsa Bintaro. Mudah-mudahan suatu hari nanti ibu-ibu, kita, anak kita, cucu kita bisa sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Dalam keadaan Palestina sudah merdeka, ya. Sholat futuh di sana. Itu doa yang tidak boleh kita lupa, Bu, setidaknya ya. Di samping doa-doa kita yang lain, jangan sampai kita lupa mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Syria, di Lebanon, di semua tempat yang sedang terzolimi. Semoga Allah tolong dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bisanya doa, doa, sedekah, sedekah, speak up, ya. Itu sebagai ikhtiar kita menunjukkan kepada Allah kepedulian terhadap saudara-saudara kita di sana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Suara saya enak gak sih? Enakan ini apa enakan itu? Hah? Ini aman ya? Soalnya boleh dicoba gak biar ada perbandingan? Coba ya, supaya ada perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak mana kira-kira? Satu, ini yang tadi atau yang ini? Berbeda pendapat. Enakan yang ini? Ah ya udah yang ini aja kalau gitu. Baik, ibu-ibu seperti biasa kita mulai dulu kajian kita supaya nambah berkah. Kita awali dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Pinjam tangan kanannya, angkat ke atas. Usap-usap yang di sebelah kanannya dengan tulus ya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pagi hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian tangan kirinya, gantian. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya doanya. Semoga kembali pada yang mendoakan. Nah, berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, sila. Alhamdulillah, jamaah sekalian,
tema tentang lapang dada ini memang nggak ada habisnya kalau kita kupas ya. Saya sampai mengangkat tema ini menjadi sebuah buku, Bu. Jadi selain sebagai seorang trainer, saya juga seorang penulis, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah 7 buku yang saya tulis. Teman-teman panitia juga punya buku-buku saya di depan. Buku terakhir yang saya tulis itu judulnya Lapang Dada. Jadi memang kalau mau dibahas tuntas, saya punya program mentorship minimal 17 kali pertemuan, Bu. Untuk ngupas tentang lapang dada. Jadi ini dalam banget kalau mau kita kaji. Sekarang baru pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang kedua. Ini yang hadir semua ya, pertemuan pertama kemarin? Nah, kalau ada yang nggak hadir nanti bisa dicari di YouTube. Ada nggak YouTube-nya? Ada ya? Nanti bisa dilihat streamingnya di YouTube. Kenapa lapang dada itu penting untuk kita bahas, ibu-ibu dan bapak? Ada 2 orang bapak sekarang, alhamdulillah ada tambahan ya. Kenapa ini penting? Karena ini kunci kehidupan. Makanya tadi ayat yang dibacakan itu Quran surat Toha ayat ke-25 sampai 28. Di surat itu Allah mengabadikan doanya Nabi Musa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Terus wahlul 'uqdatam sadiyafqahu. Artinya apa? Ya Rabbi, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Jadi mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru lapang dada, atau lapang dada dulu baru urusan mudah? Yang benar. Kebanyakan dari kita kan terbalik ya. Nanti Ustadz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau masalah saya udah beres, kalau yang itu udah bisa saya beli, baru lapang dada saya. Terbalik nggak? Terbalik. Yang benar harusnya gimana? Lapangkan dulu dadamu, maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Amin. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, lapang dada itu akan memudahkan urusan. Nah ini kita perlu mulai dari sini dulu, mengetahui urgensinya. Kenapa kok ngebahas lapang dada itu menjadi penting? Satu, kalau kita lapang, Bu, urusan tuh jadi mudah. Sekarang logikanya gini aja, Bapak Ibu punya masalah, terus kita stres dengan masalah itu, pusing, ngurung diri di kamar, depresi, nggak mau ngadepin. Saya mau nanya, itu masalah makin cepat selesai atau makin ruwet? Kan ruwet kan? Ini logika sederhana aja, Bu. Ya. Begitu dada kita sempit, kita rungsing sendiri, berkeluh kesah, itu menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak kan? Tapi kalau kita berupaya melatih diri kita supaya punya dada yang lapang, nanti segala bentuk ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah itu jadi lebih mudah, jadi lebih efektif. Ya, begitu kolbu kita tenang, Bu, hati kita tenang, dada kita lapang, kita lebih punya power untuk menemukan solusi dari segala persoalan yang kita hadapi. Ya. Kalau logika sederhana yang sering saya pakai, coba saya mau nanya, Bapak Ibu pernah kehilangan barang nggak di rumah? Pernah kan? Barang apa yang biasanya sering hilang di rumah? Kunci, apalagi? HP, apalagi? Suami, oh, remote. Pertanyaan saya, apa yang terjadi ketika batin Anda itu rungsing, panik, nggak tenang saat nyari barang itu? Ketemu nggak? Enggak. Kapan ketemunya? Hah? Kapan ketemunya?
Ketika udah tenang ya kan, tenang dulu. Ada yang bilang biasanya kayak saya kalau lagi sholat Ustadz. Itu kalau itu dibantuin setan bu. Allahu Akbar. Di situ tuh. Itu ada itu ada andil dari setan karena memang ada bu setan khusus yang suka menggoda orang sholat. Digodanya gimana? Uzkur kata, ingat ini, ingat itu. Waktu nggak sholat kita nggak ingat, begitu sholat malah ingat, ya kan? Nah itu kalau itu dibantu sama setan. Tapi memang penjelasannya ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Begitu kita tenang bu, batin kita itu damai dulu. Jadi kita baru bisa mengimprove diri kita kalau kita sudah tenang dulu, berdamai dulu bu. Kita perlu berdamai dulu dengan masalah. Kita perlu berdamai dulu dengan keadaan. Baru nanti solusinya ketemu. Kalau Bapak Ibu belum mau berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masalah, nanti kita akan semakin jauh dari solusi yang kita harapkan. Jadi lapang dada itu memudahkan urusan. Ya, makin kita nggak tenang, makin susah nanti ketemu solusinya. Padahal sebenarnya seringkali bu, nah ini ya, seringkali yang namanya solusi itu deket nggak jauh. Ya, saya pernah cerita ya, ada tuh video di TikTok ibu-ibu lagi nyapu pakai kamera CCTV. Dia lagi nyapu, terus sapunya dia jepit di sini nih bu, di mana? Terus dia bingung bu, loh nyari sapuku mana? Di mana sapunya? Solusi yang dekat aja jadi nggak kelihatan kalau kita nggak tenang, betul? Maka penting kita melatih diri kita agar mampu punya batin yang tenang, dada yang lapang. Satu, lapang dada itu bu memudahkan urusan. Yang kedua, lapang dada itu melapangkan rezeki. Nah, ini penting bu. Lapang dada itu melapangkan rezeki. Sekarang gini bu, saya punya gelas nih gelas nih, kelihatan kan? Saya isi air, ya, sama teko atau baskom diisi air. Mana yang lebih banyak isinya? Baskom kenapa? Lebih lapang. Jadi orang yang lapang dada, itu lapang juga rezekinya. Dan ini bukan hanya nasihat dari para ustadz bu. Ini dibuktikan oleh banyak sekali penelitian ilmiah. Sekarang gini deh bu, kita main logika sederhana lagi ya. Ada dua warung nih, ini dua warung nih, warungnya sama lah, yang dijual sama, barangnya sama. Yang satu pelayannya judes, jutek, baut gitu ya. Marah-marah mulu, kurang ramah. Warung yang satu enak, senyum, kelihatan mukanya tuh happy, tenang, lapang gitu ya. Itu ibu kalau mau belanja, belanja kemana kira-kira? Ini kan ini logika sederhana aja, ya. Ada orang, ya, ada dua orang nih. Yang satu kerjaannya komplain terus, komentar negatif terus, dikit-dikit dikomentarin jelek, dikit-dikit ngeluh terus, payah, payah. Tapi ada orang yang lain, dia tuh hidupnya tuh ceria, ngelihat segala sesuatu berusaha menemukan sisi positifnya, ya, berusaha baik sangka terus sama orang. Ibu kalau mau kerja sama bisnis, kira-kira milihnya sama siapa? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Anggaplah kompetensinya sama gitu ya. Kita pasti milih yang kedua kan? Ini logika sederhana aja bu. Bahwa lapang dada itu melapangkan rezeki. Ya. Lapang dada itu melapangkan rezeki. Dan yang berikutnya, ini juga penting nih. Lapang dada itu bahkan bisa mengundang keberuntungan. Lapang dada itu mengundang keberuntungan. Ibu-ibu mau jadi orang beruntung nggak? Iya.
Kalau dalam bahasa Quran, Bu, beruntung itu disebut dengan falahun. Sama kayak kalimat dalam azan. Setelah hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi falahun itu diartikan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Ada satu ayat yang Allah sampaikan dalam Quran, ayatnya begini. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah agar engkau beruntung. Nah, kalau kita turunkan lagi ayat itu, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita banyak mengingat Allah, efeknya apa? Tenang kan? Sebagaimana di ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Dan di ayat yang tadi, kalau kita banyak-banyak mengingat Allah, kita jadi beruntung. Jadi kesimpulannya apa? Begitu batin kita tenang, dada kita lapang, itu akan mengundang keberuntungan. Itu akan mengundang keberuntungan, Bu. Ya. Jadi dan ini ada satu penelitian, Bu, di yang diteliti oleh seorang pakar di bidang psikologi, namanya Dr. Richard Wiseman. Jadi dia itu, Bu, penasaran, kenapa ya kok ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya beruntung terus, ya, beruntung terus. Kuliah, mendapatkan banyak kemudahan, beres. Begitu kamu kerja, tiba-tiba nggak pakai ngelamar, ada yang nawarin pekerjaan, kerjaannya cocok. Mau beli rumah, dapat yang harganya pas lagi miring, lokasi strategis. Mau bisnis, ketemu partner yang tepat. Mau nikah, ketemu jodoh yang pas. Ini orang beruntung terus. Dia penasaran, kenapa ya ada orang kok yang nasib hidupnya baik terus. Tapi di sisi lain, ada orang yang hidupnya sial terus. Ada nggak Bapak Ibu? Ya ada apa nih? Ya, dapat kerja, nggak enak. Ya, atasannya nggak nyaman, lingkungan kerjanya nggak nyaman. Menikah, keliru. Ya. Bangun rumah, miring. Keluar rumah, kecopetan. Antri tiket panjang-panjang, antri. Begitu pas bagian dia maju, tiketnya habis. Ini namanya pasukan bodrek ya, Bu. Enggak, ini saya serius, Bu. Ini bisa dijelaskan ya. Diteliti itu, Bu. Jadi dikumpulin orang-orang, dua jenis orang ini, diteliti selama bertahun-tahun sama para peneliti, sampai dicek detail. Ini orang makannya apa sih, kebiasaannya apa sih, pola pikirnya gimana sih. Tahu nggak? Salah satu perbedaan yang paling menonjol itu, Bu, orang-orang beruntung itu hidupnya happy. Dia itu dalam setiap keadaan selalu bisa menemukan sisi baiknya. Apapun yang dia lihat, siapapun yang dia temui, apapun yang menimpa hidupnya, dia selalu bisa menemukan sisi baiknya. Gini, Bu, sekarang saya mau nanya. Nih, saya punya gelas nih. Coba tolong jawab. Kelihatan gak gelas saya? Kelihatan ya? Tolong jawab. Bu, gelas yang saya pegang ini setengah isi atau setengah kosong? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Ini setengah isi apa setengah kosong, Pak? Ayo. Bentar, Bu, Pak, kalau saya bilang ini setengah isi, saya bener nggak?
Bener emang setengah isinya. Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya bener nggak? Loh kok bener dua-duanya? Bedanya di mana? Nah, menurut penelitian tadi Bu, Anda tahu perbedaannya terletak pada nasibnya. Nasib orang yang menilainya. Anda tahu Bu, orang-orang beruntung, ini bukan kata saya loh Bu. Ini kata penelitian yang bertahun-tahun diteliti. Orang-orang yang rezekinya bagus, orang-orang yang nasibnya bagus, orang-orang yang lapang rezekinya, itu tuh entah bagaimana caranya, dia itu Bu, apapun yang dia lihat, siapapun yang dia temui, itu dia selalu bisa menemukan setengah isinya. Bisa dipahami nggak? Tapi orang-orang sial itu ketika melihat sesuatu, ketemu dengan siapapun, itu selalu melihat setengah kosongnya. Masalahnya, dia benar nggak? Dia benar. Makanya nih Bu ya Pak, saya mau bilang ya, kenapa sih orang-orang yang negatif, orang-orang yang sinis, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang pokoknya bawaannya jelek terus, kenapa orang yang kayak gitu susah disembuhkan? Kenapa kira-kira? Jawab. Kenapa orang-orang yang negatif, orang-orang yang sinis, orang-orang yang skeptis itu susah disembuhkan? Kenapa kira-kira? Hah? Karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat dan terpercaya bahwa ini setengah kosong. Ini kita mau ngotot-ngototan gak ketemu Bu. Ini setengah kosong Ustadz. Dia benar gak? Masalahnya dia benar. Makanya susah disembuhin. Dia benar gak? Dia benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar gak? Benar. Itu pilihan Anda Bapak Ibu. Hati-hati. Bapak Ibu, kita ketemu orang, namanya manusia Bu. Dalam setiap orang yang kita temui, dalam setiap keadaan yang kita hadapi, itu pasti ada dua sisi ini. Betul nggak? Tinggal yang mana yang Anda lihat. Yang mana yang Anda lihat. Dan ternyata ini bukan kata saya Bu, betapa lapang dada itu bisa melapangkan rezeki. Orang-orang yang beruntung tadi, itu dia selalu bisa menemukan setengah isinya. Dimanapun dia berada, ketemu orang, tidak mungkin orang itu sempurna. Pasti ada kekurangannya, betul nggak? Pasti ada setengah kosongnya. Tapi dia selalu berusaha mendisiplinkan pikiran dan perasaannya. Kalau mengomentari orang itu, lihat setengah isinya. Iya, orang itu punya kekurangan, tapi dia juga punya kebaikan yang saya nggak punya. Betul nggak Bu? Misalkan ikut ceramah nih Bu, saya tuh Bu, saya insya Allah, saya tuh ngaji dimanapun, itu selalu berusaha untuk menemukan setengah isi. Misalkan ada ustadz yang kita nggak cocok, iya mungkin ada bagian yang kita nggak cocok. Tapi kalau kita mau cari, pasti ada setengah isi yang kita cocok, betul nggak? Tergantung Anda fokus yang mana. Ya, keadaannya sama nih. Anda mau lihat yang mana? Gini deh Bu, ya contoh nyata nih ya. Saya bisa membuat Anda muak dengan suami Anda hanya dalam waktu 3 hari. Gampang. Saya bisa membuat Anda merasa muak,
merasa mual, merasa jijik dengan suami Anda hanya dalam waktu 3 hari. Mau tahu nggak gimana caranya? Dari sekarang sampai 3 hari, Anda fokus aja sama kekurangan-kekurangannya. Cari. Ketemu nggak? Pasti ketemu. Pasti banyak. Mau kan langsung ada yang curhat kan? Ya. Bapak juga sama Pak. Gampang tips untuk muak sama istri begitu. 3 hari Pak, fokus sama setengah kosongnya. Ketemu pasti. Ya. Lagi tidur diliatin, hidungnya gede, ngorok. Kalau bapak bau bawang. Anda ingat semua kata-katanya yang menyakitkan. Anda ingat kenangan-kenangan buruk bersamanya. Saya jamin Bapak Ibu, 3 hari aja cukup. Anda ngelihat suami Anda atau istri Anda muak. Tapi saya juga bisa membuat Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Hanya dalam waktu 3 hari. Tahu gimana caranya? Anda dalam waktu 3 hari, Anda fokus dengan setengah isinya. Kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya, sisi positifnya. Ada? Ketemu? Pasti ketemu, Bu. Kita tuh bukan iblis. Dan kita juga bukan malaikat. Pasti 2 sisi itu ada. Ya. Iya sih hidungnya gede, tapi kan yang lain juga gede gitu. Dompet maksudnya, Bu. Oh iya sih dia pernah mungkin 1-2 kali menyakiti, tapi dia udah terlalu banyak berkorban untukku dan untuk anak-anak. Bahkan melihat kerutan-kerutan di wajahnya itu Bapak Ibu mengingatkan perjuangannya. Kalau bapak-bapak melihat mungkin gendutnya, bekas-bekas noda di ini menjadi saksi pengorbanan dia melahirkan anak-anak saya. Ada begitu banyak kenangan indah. 3 hari Bapak Ibu, saya jamin Anda bisa jatuh cinta lagi sama pasangan Anda. Masalahnya, mana yang kita lihat? Ini menentukan Bapak Ibu. Kita mau fokus setengah isi apa setengah kosong? Dan kalau kita fokus setengah isi, itu melapangkan rezeki. Dada kita lapang, hati kita tenang, dan itu membuat rezeki kita juga lapang. Maka ya Bunda yang dirahmati Allah. Nah, sekarang apa inti materi saya? Saya akan ngebahas Bapak Ibu, ada 3 sikap mental, 3 keyakinan, 3 kesadaran yang kalau 3 ini kita jadikan belief dalam batin kita, mudah-mudahan dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, kita mampu berlapang dada. Amin. Mau tahu? Ada 3 aturan keyakinan. Yang ini Bu, perlu dihujamkan kuat-kuat. Perlu dihujamkan kuat-kuat Bu. Jadi yang namanya keyakinan itu ditumbuhkan. Kan iman itu kan kata Nabi SAW diperbaharui terus. Diperbaharui. Kalau perlu 3 ini jadikan mantra kehidupan. Supaya Bapak Ibu tuh ngejalanin hidup tenang.
supaya Bapak Ibu ngejalanin hidup itu dadanya lapang dan berefek juga pada kelapangan rezeki. Amin. Dibuktikan Bapak Ibu, orang kalau lapang dada itu selain rezekinya bagus, kualitas hubungannya juga bagus. Dengan anak, dengan pasangan, dengan siapapun. Dibandingkan orang yang sempit dada. Ya. Maka ini serius Bu, 3 ini penting banget. Beneran. Anda pegang kuat-kuat 3 ini, jadikan keyakinan yang bulat di hati. Pokoknya dalam setiap gerak langkah kehidupan Bapak Ibu, insya Allah Anda akan lapang dada. Mau tahu? Siap? 1. Apa yang pertama? Ini kalau perlu dicatat baik-baik. Jadikan mantra kehidupan. Ini 3 rukun hati yang akan melapangkan dada dan bahkan melapangkan rezeki. 1. Ikuti kata-kata saya ya. Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Yuk. Saya ulang. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Kalau bahasa Inggrisnya itu, what belongs to me will simply find me. Orang kalau punya keyakinan ini Bu, dia tuh tenang ngejalanin hidup. Ini sebetulnya intisari dari perkataannya Umar bin Khattab. Kata Umar, beliau ngomong gini, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia pasti akan sampai kepadaku. Kalau sesuatu itu nggak sampai kepadaku, maka dia berarti bukan takdirku. Gitu aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, pokoknya jika sesuatu itu takdir kita, dia akan menemui kita meskipun jaraknya dengan kita sejauh 2 gunung. Tapi kalau sesuatu itu bukan takdir kita, dia tidak akan menemui kita meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Jadi meskipun jaraknya sejauh 2 gunung, kalau itu takdir kita, dia akan sampai kepada kita. Meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir, kalau itu bukan takdir kita, tidak akan sampai kepada kita. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tenang aja. Relax. Loh, bukan berarti nggak ikhtiar. Ikhtiar mah harus. Anak TK juga tahu. Ikhtiar mah harus. Anda lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Anda punya impian, harus. Anda punya azam, harus. Anda punya rencana, ini rencanaku, ini begini, dan aku berjuang, berupaya untuk meraih itu. Lakukan, tapi bergeraklah dengan hati yang tenang. Makanya ayatnya gimana di Quran surat Ali Imran? Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Apa artinya? Jika engkau sudah punya tekad, kita perlu punya tekad. Dan kita perlu bersemangat atas apa-apa yang baik untuk kita. Kejar apa yang menurut kita baik. Tapi mengejarnya, berikhtiarnya, berupayanya, melangkahnya dengan batin yang damai. Relax aja Bapak Ibu. Kalau itu emang takdirku, dia akan sampai kepadaku. Tapi kalau itu bukan takdirku, dia gak akan sampai kepadaku. Iya kan? Itulah makna tawakal Allah. Karena boleh jadi apa yang kita seneng itu gak baik. Boleh jadi apa yang gak kita seneng justru itu malah baik. Ayatnya jelas dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu seneng sama sesuatu tapi itu nggak baik, boleh jadi kamu nggak seneng sama sesuatu tapi itu baik. Jadi bukan berarti kita nggak boleh seneng, seneng mah boleh. Kita pasti punya keinginan, Bu. Namanya manusia, Bapak Ibu, kita pasti punya keinginan. Kalau kata orang Betawi, kepengen. Kalau kata orang Sunda, kahoyong. Iya. Pingin, kita pasti punya pingin. Itu udah fitrahnya kita sebagai manusia. Nggak apa-apa. Punya keinginan nggak salah. Silakan. Tapi dengan hati yang tenang. Segala keinginan itu kita upayakan, kita ikhtiarkan, kita kejar, tapi dengan hati yang damai. Kalau itu memang takdirku, semoga Allah izinkan dia datang sampai kepadaku. Kalau itu bukan takdirku, dia nggak bakal sampai. Betul nggak, Bapak Ibu? Iya. Segala sesuatu yang bukan takdir kita, sekalipun udah kita pegang, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Oke? Tapi segala sesuatu yang itu takdir kita, meskipun belum kita pegang, dia akan menemukan caranya untuk datang. Itu kalimat indah banget, Bu. Pokoknya pegang baik-baik supaya Bapak Ibu tuh tenang dalam ngejalanin hidup. What yours will find you. Wah. Coba gimana? What yours will find you. Apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Makanya kekuatan tawakal tuh luar biasa, Bu. Iya. Kalau kata Allah nih, Bu, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang bulat bertawakal. Makanya doa kita mau ikhtiar itu gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula quwata. Kalau orang itu bergerak, berikhtiar sambil baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka hamba itu akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba 3 tuh. Apa? Ditunjuki, dicukupi, sekali lagi. Ditunjuki, dicukupi. Ini janjinya Rasulullah, Bu, janjinya Allah. Makanya kita perlu belajar tawakal. Dan tawakal itu kan bukan pasif, dia aktif. Tapi aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Tenang aja, Bu. Masalahnya kadang-kadang kita tuh suka ngotot gitu loh. Ya. Mendikte hasil. Kita tuh senangnya melekat dengan hasil. Padahal kan hasil bukan wilayah kita. Wilayah kita apa? Usaha. Kadang-kadang orang tuh mendikte hasil. Tahu, Bu, apa itu mendikte hasil? Apa itu mendikte hasil? Dikte hasil tuh begini, ya Allah kalau saya maunya ini, pokoknya ini ya Allah. Nggak mau yang lain. Dia udah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa Pak, Bu, nama virusnya? Harusitis, itu bahaya. Padahal kadang-kadang bisa jadi kita kepengennya A, Allah kasih B. Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Nggak mau yang lain. Itu yang jadi masalah. Yes, kita punya rencana. Itu ikhtiar, jadi amal soleh. Tapi Allah juga punya rencana. Dan orang-orang beriman itu yakin apa yang Allah rencanakan itu pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Dan orang-orang beriman itu yakin, Bu, takdir Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin salah. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Kadang-kadang mungkin kelihatannya kok takdir hidup saya berantakan banget ya Allah. Bu, kadang-kadang untuk ngeberesin itu perlu diberantakin dulu, betul nggak? Ibu-ibu kalau beres-beres rumah, itu kadang-kadang perlu kita berantakin dulu kan?
baru kita rapihin. Bahkan dalam keadaan yang kita anggap berantakan saja, itu tidak terlepas dari rencana indahnya Allah. Makanya Bu, orang yang punya keyakinan ini, dia tuh rileks ngejalanin hidup. Ya, jika itu takdirku, akan sampai kepadaku. Tapi jika itu bukan takdirku, dia nggak akan sampai kepadaku. Bukan berarti kita nggak ikhtiar, sekali lagi ya, kita berikhtiar. Tapi poin saya, berikhtiarlah dengan dada yang lapang. Karena banyak orang berikhtiar, tapi penuh dengan kecemasan gitu loh. Takut nggak kebagian. Hati-hati nih, Bapak Ibu, kecemasan dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Nah, kecuali kecemasannya dalam urusan akhirat. Itu malah jadi cahaya buat hati. Sebagaimana kalimat dari Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati, tapi kalau kecemasan dalam urusan akhirat itu cahaya bagi hati. Sekarang tinggal dicek aja Bapak Ibu. Tinggal dicek yang menjadi kecemasan dominan dalam diri kita, itu tuh dunia apa akhirat. Kalau cemasnya urusan akhirat, bagus. Contohnya apa? Takut neraka ya Allah. Takut dosaku gak diampuni ya Allah. Takut nanti di alam kubur gimana ya Allah. Itu bagus. Itu malah akan menggerakkan kita dalam amal soleh. Tapi kebanyakan dari kita ayah bunda, itu cemasnya dalam urusan dunia. Ya, nih saya bacain ya kalimat dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau bilang begini, Bapak Ibu. Aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku tenang. Dan aku juga tahu amalku nggak akan dikerjain orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Ini kalimatnya indah banget Bu. Jadi kita mengalokasikan fokus. Rezekiku nggak akan diambil orang. Jadi aku tenang. Tapi amalku nggak akan dikerjain orang. Karena itu aku sibuk beramal. Jadi fokus kita beramal saja. Beramal saja. Nggak usah takut rezeki diambil. Kita udah punya jatahnya masing-masing. Kompetitor, ya kompetitor silahkan bersaing secara sehat. Tapi kita punya bagiannya masing-masing. Nggak usah main licik, nggak usah menempuh cara-cara haram. Pastikan amal soleh, setiap ikhtiar kita jadi amal soleh. Jadi orang-orang yang punya mental ini Bu, dia itu tidak tegang ngadepin hidup. Relax. Dan itu ciri orang yang beruntung. Banyak senyum. Ada nih Bu ya, ada sebuah penelitian dari kampus besar, dari Oxford University. Tahu Oxford Bu? Dia kampus besar. Jadi dia tuh meneliti Bu, lulusan kampus itu. Ini menarik nih Bapak Ibu. Penelitiannya sederhana. Mereka meneliti dan menghubungkan foto wisuda. Anda lihat Bapak Ibu, foto wisuda lulusan-lulusannya dengan nasib mereka 20-30 tahun kemudian. Ini menarik Bu. Bapak Ibu tahu kan foto wisuda? Dulu ya minimal wisuda TK gitu ya. Coba foto di ijazah gitu ya. Ijazah kita sekolah dulu. Kan kita waktu di foto ijazah itu posenya beda-beda. Betul nggak Bu? Beberapa ada yang ketika difoto buat ijazah senyum, lepas. Ada beberapa yang difoto cemberut. Gitu. Itu diteliti Bapak Ibu. Anda tahu? Ini serius, saya nggak bercanda. Hasil riset mereka,
para wisudawan, wisudawati, yang ketika foto wisuda itu senyum, nasibnya 20-30 tahun kemudian jauh lebih baik. Meskipun nilainya nggak seberapa. Meskipun IPK-nya nggak seberapa. Dibandingkan mereka-mereka yang ketika di wisuda cemberut. Nasibnya tidak lebih baik. Meskipun nilainya bagus. Hati-hati. Makanya saya tuh Bu, begitu tahu penelitian itu, sekarang saya kalau di foto, nggak peduli sebad mood apapun, saya berusaha senyum Bu. Takut kualat saya ya. Ini panjang penjelasannya. Kenapa? Kata para pakar, karena memang terbukti kecerdasan emosi itu lebih menentukan ya baiknya nasib seseorang dibandingkan kecerdasan intelijensi. Orang yang ketika wisuda senyum itu menandakan dia optimis. Wisuda nih, wah ini mau menghadapi fase kehidupan selanjutnya. Optimis dia. Meskipun nilainya pas-pasan. Paling tidak udah beres. Tapi ada orang yang nilainya bagus, tapi tegang, pusing. Duh, nanti kerja di mana nih? Belum nikah, biaya hidup. Nah itu menentukan. Makanya ayah bunda, senyum itu kata Nabi itu lebih dari sekedar sedekah. Coba sekarang lihat kanan kiri sambil kasih senyuman yang paling manis, coba. Ya. Kalau saya Bapak Ibu punya hipotesa, orang yang jarang senyum biasanya jarang neraktir. Ya itu. Kenapa? Karena yang gratis saja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar ya. Kelihatan Bu, serius saya. Orang yang banyak senyum itu masa depannya cerah, rezekinya bagus. Ya rezeki itu kan nggak harus selalu uang ya. Banyak hal. Kualitas hubungannya itu bagus. Dibandingkan mereka yang cemberut terus. Tapi memang ada Bu, ini saya ceritain lagi ya. Ini berhubungan soalnya dengan lapang dada. Ada memang beberapa orang yang bawaan lahirnya susah senyum. Ada. Itu Bu, serius. Di Jepang itu sampai ada kursus senyum Bu. Jadi ada beberapa orang diteliti oleh para peneliti ya, yang itu memang setelannya tuh susah senyum. Anda tahu nggak? Kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Orang-orang yang kayak begini itu nasib hidupnya kurang baik. Rezekinya kurang baik. Serius. Nah kemudian dijadikan percobaan oleh beberapa peneliti. Jadi orang-orang yang mukanya itu memang susah senyum dioperasi Bu. Serius saya. Dioperasi, saya nggak paham ya. Mungkin kayak ditarik gitu Bu ya. Ditarik sedikit, mungkin ada suntik botox atau apalah. Ditarik sedikit sampai wajahnya kelihatan agak senyum. Iya. Dioperasi. Dicek Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian, Anda tahu nggak? Orang yang bersangkutan itu dalam waktu beberapa bulan signifikan terjadi peningkatan dalam kualitas hidupnya. Rezekinya lebih bagus dalam hal karir, bisnis, hubungan. Loh, kok bisa? Ternyata begitu diteliti terjadi yang namanya reciprocity effect. Apa itu? Efek timbal balik. Jadi Bu, dia kan habis dioperasi nih. Setelah selesai operasi, kan dia beraktivitas seperti biasa ya. Dia naik angkot, dia ketemu orang. Setiap kali dia ketemu orang, orang lihat dia senyum. Kenapa? Karena orang pikir dia senyum, padahal baru operasi. Begitu dilihat, dikiranya mukanya senyum, dia ikut senyum. Begitu orang lain senyum, dia ngelihat orang lain juga, jadi ikutan senyum betulan. Dan itu terbukti Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian nasibnya membaik. Jangan sepelekan. Kata para ulama, mohon maaf ya Bu ya Pak, cemberut itu bukan perkara kecil.
cemberut itu bisa masuk pada bahasan tidak ridho dengan takdir Allah. Dan itu perkara besar itu. Bangun tidur, masem mukanya. Itu bisa masuk pada kelompok kufur, na'udzubillah. Begitu pula sebaliknya, orang yang ridho, orang yang enteng gitu ya, dia selalu berusaha menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Itu pun perkara besar di sisi Allah. Kan saya udah pernah bilang ya, terkadang bahkan ibadah hati yang ridho itu Bapak Ibu, itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Ya, jadi itu sikap mental pertama yang perlu kita sadari. Orang yang punya yang pertama ini, coba masih ingat, apa yang pertama? Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Ayo coba diulang sama-sama. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang punya keyakinan yang pertama ini, dia tuh mentalnya mental kaya. Dia itu nggak pelit sama orang. Ya. Jadi kalau dia punya kelebihan, dia akan enteng berbagi, memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang. Ya. Sebaliknya, ada orang yang mentalnya tuh mental miskin. Takut nggak kebagian. Kalau punya kelebihan, dia simpan sendiri. Ya. Kalau ngelihat ada orang baru, hasad. Nanti saya bakal digantikan sama dia nih. Nah, iya Bu, itu nyata loh. Ini perkara mental itu. Ya. Kalau orang-orang yang punya mental ini, ada orang baru, ada mungkin pesaing baru, ya tenang aja, rezekinya ada masing-masing kok. Bapak Ibu, keberadaan saya itu nggak akan ngurangin rezeki Anda. Itu tuh nggak ketukar. Dulu Bu, pernah nggak dengar di zaman jahiliyah, sebagian masyarakat Arab itu punya kebiasaan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Pernah tahu nggak? Ada dulu, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, sebagian masyarakat Arab itu Bapak Ibu, kalau mereka punya anak perempuan, mereka nggak seneng. Terus mereka kubur, mereka bunuh hidup-hidup. Tahu nggak sebabnya apa? Apa sebabnya? Ini mental jahiliyah. Karena mereka tidak paham tentang konsep rezeki. Jadi mereka berpikir anak perempuan itu beban. Anak perempuan itu nggak bisa cari harta. Atau sekedar menjaga harta nggak bisa, diajak perang itu nggak bisa. Jadi mereka itu dulu di Quran Allah sampaikan, kalau mereka punya anak perempuan, mereka nggak senang. Menurut teori ekonomi jahiliyah, jadi gimana caranya nih supaya kita nggak jadi beban? Bunuh aja. Itu mental jahiliyah. Rasulullah diturunkan, diutus. Turun satu ayat, nahnu narzukukum wa iyahum. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Aku, kata Allah, kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Semua udah ada bagian masing-masing. Jadi Bu, gini ya, kalau kita punya mental ini, kita nggak mudah hasad sama orang. Bu, hasad itu Pak, nih saya jamin lah, kalau kita masih nyimpen hasad di hati, yang pertama dada itu sempit, yang kedua saya pastikan hidup Anda ruwet. Ya. Apa sih hasad? Hasad itu kan gini ya, orang dapat rezeki kita nggak seneng, iya kan? Itu hasad tuh. Ada orang seneng, kita susah. Ada orang susah, itu hasad tuh. Dan saya pastikan Bu, orang hasad itu hidupnya ruwet. Sekarang begini, kenapa bisa begitu? Saya jelasin ya. Ada orang dapat rezeki. Orang dapat rezeki. Terus dia nggak seneng. Pertanyaan saya, yang ngasih orang itu rezeki siapa? Berarti secara nggak langsung dia lagi nggak seneng dengan yang ngasih rezeki. Makanya orang yang hasad tuh hidupnya makin jauh dari kelapangan.
menghimpit. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, orang yang hasad itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Nggak bisa. Ya. Makanya belajarlah untuk punya hati yang ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang. Ya. Nih contoh ya Bu ya, kita dapat undangan syukuran dari teman. Syukuran apapun lah. Misalkan teman Anda baru punya rumah baru, terus undangan syukuran rumah baru. Itu kalau bisa datang dengan sepenuh kebahagiaan. Seakan-akan kita juga yang dapat rezeki itu. Kalau kita bisa punya hati kayak begitu, kata para guru, kita sedang menarik rezeki yang sama bahkan melampauinya. Ada teman syukuran berangkat haji misalkan, datang dengan sepenuh bahagia. Syukuran apa? Datang. Saat kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang, kita lagi menarik rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Tapi saat kita nggak nyaman dengan kebahagiaan orang lain, saya jamin hidup Anda makin ruwet, terpuruk. Anda makin jauh. Makanya nggak ada cerita orang satu bahagia dalam hidup. Ya, tenang aja. Kita udah punya garis takdirnya masing-masing. Kalau itu memang takdir kita, itu akan sampai kepada kita. Kalau bukan takdir kita, dia nggak akan sampai kepada kita. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke? Itu yang satu. Ini baru satu nih. Apa yang pertama tadi? Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Coba yang kompak sama-sama. Dua. Apa nih Ustadz? Keyakinan kedua yang perlu kita hujamkan kuat-kuat dalam diri supaya lapang dada kita dalam menjalani gerak langkah kehidupan. Aturan yang kedua Bapak Ibu, keyakinan yang kedua, ikuti kata-kata saya ya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Sekali lagi, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Do good and the good will come to me. Ini kaidah Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu janjinya Allah dalam Quran. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Dalam ayat lain yang Bapak Ibu sudah hafal, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarah. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan sekecil apapun itu balik. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau mau bantuin orang, mudahin urusan orang, itu tuh yang lepas. Itu tuh gak kemana-mana Bapak Ibu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi kalau kita bantu orang, kita mudahin urusan orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita mempersulit urusan orang, kita nyusahin orang, kita zolimin orang, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mempersulit diri sendiri. Tinggal tunggu waktu aja, itu kita seperti sedang menanam ranjau yang suatu saat kita akan injak sendiri. Jadi Bu, ini penting. Namanya hukum keterhubungan. Ya. Jadi kalau ada peluang buat nolong orang, buat mudahin urusan orang, itu disambut dengan baik. Seminimalnya nih ayah bunda, kalaupun bantu fisik kita belum bisa, kalaupun bantu materi kita belum bisa, ada bentuk bantuan yang paling mudah yang bisa kita berikan. Bantu apa? Bantu doa. Bu, kalau kita doain orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Siapa yang balik doain kita?
Malaikatnya Allah. Ini hadis sahih, tanyakan Ustadz Anda. Kalau nggak percaya. Ya, itu malaikat yang balik doain kita. Bapak Ibu, ini serius saya. Jadi ini banyak cerita nih, alumni PPA ya. Kita punya pelatihan namanya PPA. Ada banyak cerita Bu, bukan 1-2 orang. Kita banyak testimoni. Ada suami istri, menikah sekian lama, belum Allah karuniakan keturunan. Semua ikhtiar udah dicoba. Ikhtiar ini, ikhtiar itu, udah dicoba. Tapi memang Allah mungkin belum berkehendak memberinya keturunan. Sampai suatu hari, dia memahami rahasia ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengubah doanya. Mengubah doa gimana Ustadz? Kalau selama ini dia berdoa hanya untuk diri sendiri, ya Allah karuniakan aku keturunan, Rabbi habli minas solihin. Itu terus, begitu dia paham konsep ini, dia ingat teman-teman dia, saudara-saudara dia yang juga punya masalah yang sama seperti dia. Untuk kemudian orang-orang itu dia sebut dalam doanya. Ya Allah, si fulan ya Allah, karuniakan keluarga mereka keturunan ya Allah yang bisa membahagiakan. Dia sendiri masih belum punya anak. Ya Allah, si fulanah ya Allah, karuniakan keturunan yang menyejukkan hati. Loh, dia sendiri masih belum punya anak. Tapi didoain orang. Anda tahu Bu, ini saya serius. Beberapa bulan kemudian masuk testimoni hamil istrinya. Anda buktikan Bu. Karena hadisnya tuh begini. Kalau kita mendoakan orang tulus, ikhlas, maka malaikat akan berkata, bagimu juga. Coba deh Bu. Kebaikan yang kita lakukan, itu gak kemana-mana. Nih, kita dengar teman kita lagi susah. Kita dengar teman kita lagi ada masalah. Syukur-syukur kita bisa bantu materi, kita bisa bantu tenaga. Tapi kalaupun itu belum bisa, minimal kita sebut nama dia dalam doa. Ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Kalau guru saya tuh Bapak Ibu ngajarin, Son, kalau kamu sholat tahajud, kalau perlu kamu tulis 7-40 orang yang kamu doakan secara khusus. Ya kalau doain anak, pasangan, orang tua, itu mah udah pasti. Itu mah standar. Tapi coba luaskan lagi. Ya. Nih Bu, pulang dari sini nanti di lampu merah, ngelihat pengamen, ngelihat pedagang. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu malaikat Bu. Kalau Anda tulus ya, syaratnya tulus. Kata malaikat, bagimu juga. Jangan pelit doain orang. Itu tuh kebaikan yang paling ringan. Anda naik Gojek, Anda naik taksi, dari belakang kursi supir tuh Anda angkat tangan. Ya Allah, Bapak ini mungkin punya masalah ya Allah. Mudahkan urusannya. Jadikan husnul khotimah, lembutkan hatinya, berikan hidayah. Kalau dia punya utang, lunasin ya Allah. Kalau dia kepengen berangkat haji umroh, berangkatin dengan cara-caramu ya Allah. Amin. Anda lihat Bu, coba ini saya tantang Anda deh Bapak Ibu. Coba deh, seminggu ini aja biasakan hal itu. Nggak mungkin akan datang kepada hidup Anda kecuali kebaikan pula. Ya. Kalau ada peluang buat mudahin urusan orang, eksekusi. Eksekusi. Lagi di pasar, ada yang belanjaannya kok kayaknya berat. Bu, mari Bu, saya bantu. Meskipun kebaikan-kebaikan kecil. Lagi naik lift,
ada yang masuk. Ibu lantai berapa? Oh lantai 5, pencetin. Ya. Naik ojol ditambahin ongkosnya. Ya. Lagi di stasiun, lagi di bandara, ada orang mau masukin tas ke atas kabin. Mari Bu, dibantu. Anda perhatikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Ya tadi, akhirnya karena dia memahami keyakinan ini, dia berusaha melihat yang baik-baik aja. What you focus on, expand. Segala sesuatu yang kita fokuskan itu akan membesar dalam hidup kita. Tugas kita berbuat baik. Perkara orang berbuat buruk kepada kita itu bukan masalah kita. Meskipun air susu kita dibalas dengan air comberan, itu bukan masalah kita. Nanti air susu yang kita kasih akan balik mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dia kasih pun akan balik lagi nanti kalau dia nggak taubat. Jadi saya berbuat baik kepada Anda, bukan berharap agar Anda baik pada saya, bukan. Tapi saya berbuat baik kepada Anda karena Allah meminta saya baik. Kalaupun saya berbuat baik dan Anda berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Itu masalah Allah, Anda dengan Allah nanti. Tugas kita menghargai orang. Perkara orang gak menghargai kita, bukan masalah kita. Ya. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah, fokus saja ngomong yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, melihat yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Nanti Bu, ajaibnya ya, ajaibnya. Begitu kita membiasakan dengan sikap positif seperti itu, kita akan menarik circle-circle positif. Itu nggak bisa dihindari karena like dissolve like, al arwah junnudun mujannadah. Orang yang seneng, yang ngeluh terus, gosip terus, itu akan dikumpulin dengan circle yang sama. Tapi orang yang husnuzon, orang yang positif, itu insya Allah akan menarik juga circle yang sama. Ya. Dan dengan siapa kita bergaul, itu semakin menentukan karakter diri kita. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Tenang aja. Fokus kita melakukan yang baik. Kita akan lapang dadanya. Kalau itu jadi aturan keyakinan dalam diri kita. Oke? Coba yang pertama, apa yang pertama diulang? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Dengan itu kita tenang. Dada kita lapang. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Jadi Bu, kalau orang sudah punya mental yang kedua ini, tugas dia apa? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Coba diulang. Nih Bu, rumus hidup itu, kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Karena kita itu nggak bisa disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada yang menjadi wasilah. Allah itu Bu, kalau ngasih nikmat, itu melewati wasilah, betul nggak? Ibu-ibu berdoa tahajud, ya Allah minta ini, minta itu. Bagaimana pengabulannya? Apakah ada sekarung uang jatuh dari langit? Tidak, Allah melewatkan orang lain. Entah itu rezeki ilmu, rezeki uang, rezeki apapun. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Kita nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada manusia yang menjadi jalan. Makanya kenapa sama guru kita perlu hormat, karena guru itu
wasilah ilmu. Saya temuin tuh guru-guru ngaji saya. Saya cium tangannya Ustadz, makasih ya Ustadz. Wasilah Ustadz saya bisa baca Quran. Ya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Tapi kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Karena itu nggak ketukar. Allah sudah maha detail perhitungannya. Ya, lepas Bu. Dan itu nggak kemana-mana. Karena ada yang namanya hukum keseimbangan. Nih Bapak Ibu, penting nih ya. Saya tambahin nih. Ada yang namanya hukum keseimbangan. Gini, hukum keseimbangan itu gimana? Apa yang Anda berikan, itu yang Anda dapat. Al-ajru ala qadri al-masyakoh. Contoh. Misalkan Bapak Ibu kerja di sebuah perusahaan. Anggaplah begitu. Digaji nggak? Digaji. Berapa? Contoh aja. Bapak Ibu dapat 10. Dapatnya 10. Tapi yang Anda berikan 3. Ya. Dapatnya 10. Yang Anda kasih 3. Maksudnya gimana? Ya kerjanya asal-asalan, datang telat, pulang seenaknya, di kantor nonton YouTube, main game. Nah, tenang aja, saya nggak bakal dipecat. Backup saya komisaris. Misal, padahal dapat 10 tuh. Tapi yang Anda kasih 3, hati-hati. Hukum keseimbangan berlaku. Itu saya jamin Bapak Ibu, selisihnya pasti keluar. Nggak berkah. Gimana cara keluarnya? Macam-macam tuh. Sakit, masuk ke rumah sakit, keluar. Anak bikin masalah di sekolah. Barang hilang. Apalagi? Ikut investasi bodong. Daftar umroh, travelnya bermasalah, nggak berangkat. Seimbang. Begitu pula sebaliknya. Anda dapat cuma 3, anggaplah. Anda dapat 3, tapi yang Anda kasih 10. Itu nggak usah khawatir. Selisihnya pasti Anda dapatkan. Berkah. Kelihatannya ya, yang dapat cuma 3. Anda ngasih 10. Itu selisihnya akan balik. Bagaimana caranya? Dikasih sehat sama Allah. Nggak pernah ke rumah sakit. Ya. Saya punya nenek Bu, umurnya udah hampir 70 tahun. 90 tahun, ya 94 tahun. Baru 1 kali ke rumah sakit. Anak-anak dibikin pinter, tahu-tahu dapat beasiswa ke luar negeri, kita nggak keluar uang lagi. Tiba-tiba ada yang ngajak umroh, tiba-tiba ini. Seimbang. Makanya Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Lepas. Nggak usah banyak ngitung. Allah sudah maha menghitung. Nggak ketuker. Ya. Kalau mau nolong orang, mau mudahin urusan orang, lepas. Karena jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Oke? Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Coba diulang lagi, biar nempel. Yang pertama apa? Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik pasti akan datang kepadaku. Itu janjinya Allah. Yang ketiga, yang akan membuat dada kita lapang, keyakinan yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Coba diulang. Yuk sekali lagi. Hidupku dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Iya, tadi itu balik lagi ke yang tadi. Jadi orang yang punya aturan keyakinan seperti ini, ayah bunda,
terwujud atau enggak terwujud, tetap sujud. Coba diulang. Terwujud atau tak terwujud, tetap sujud. Dia mampu berbaik sangka dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya, meskipun mungkin nggak sesuai dengan harapannya. Dia yakin semua ini ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Kalau kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu, beliau berpesan begini, jika aku meminta sesuatu kepada Allah dan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Jadi Bapak Ibu, enteng aja. Allah nggak mungkin salah, Allah nggak pernah salah. Dan hidupku dalam genggamannya. I am in the God hand. I am in the good hand. Ya, makanya orang-orang yang punya mental seperti ini, dia yakin zat yang menetapkan beragam takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Pasti hanya berharap kebaikan. Pokoknya ayah bunda yang dirahmati Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Ada sebuah cerita nih Bu, terakhir ya. Ada seorang raja, ini kisah imajiner. Seorang raja yang punya hobi berburu. Wah, hobinya itu Bu, setiap hari naik kuda, bawa panah, bidik hewan buruan, set, begitu dapet serigala, harimau, wah, dia bawa kulitnya jadi jaket, kepalanya jadi aksesoris. Raja ini punya hobi berburu. Nah, diceritakan Bapak Ibu, si raja ini punya pengawal kesayangan. Punya apa? Orangnya lugu, orangnya polos. Saking lugunya, saking polosnya, dia sampai dijuluki pengawal husnuzon. Julukannya apa? Kenapa sampai dapat julukan seperti itu? Karena si pengawal ini, Bapak Ibu, pokoknya dia itu ciri khasnya satu. Apapun yang menimpa hidupnya, selalu merespon dengan kalimat, ini pasti yang terbaik dari Allah. Apapun. Contoh, misalkan lagi masak, terus tiba-tiba mukanya kena minyak panas. Aduh, ini pasti yang terbaik dari Allah. Terus misalkan mau mandiin kuda di kerajaan. Kudanya ada yang hilang satu. Astagfirullah. Ini pasti yang terbaik dari Allah. Pokoknya setiap kejadian responnya selalu sama. Sampai dapat julukan apa tadi? Pengawal. Raja kalau berburu Bapak Ibu, berdua terus nih sama si pengawal ini. Singkat cerita, seperti hari-hari biasa, Raja berburu lagi sama pengawalnya. Tapi pada hari itu, Bu, ada kejadian yang tak terduga. Apa itu? Hewan buruan sang raja buas. Semacam serigala gitulah ya. Begitu raja bidik, sek, bidikannya meleset, hewannya bukannya kabur, malah marah. Mencari sumber panah, berlari, sang raja Bu diterkam dari atas kuda. Wah! Kepalanya pengen dicengkram, ya, tapi ditahan dengan tangannya. Set, tidak terelakkan Bu, dua ruas jari sang raja putus. Walaupun akhirnya berhasil dibunuh serigala itu. Tapi dua ruas jari sang raja putus. Memancar darah.
dari tangan sang raja. Teriak sang raja. Oh, tangan saya, tangan saya. Saya kena musibah ini. Tangan saya. Kira-kira apa kata pengawalnya? Hah? Raja, ini yang terbaik dari Allah. Rajanya marah, Bapak Ibu. Apa kata rajanya? Kurang ajar kamu. Kamu nggak lihat tangan kanan ini. Raja, ini yang terbaik dari Allah. Kurang ajar kamu. Rajanya marah, Bu. Begitu sampai istana, penjarakan dia. Wah, masuk penjara. Masuk penjara ngomong gimana? Ini yang terbaik dari Allah. Istiqomah. Singkat cerita, sang raja dirawat oleh dokter kerajaan. Kata dokter, raja kamu jangan berburu dulu sampai pulih. Tapi rajanya, ah nggak bisa dok. Saya tuh kalau sehari nggak berburu, saya badan pegel-pegel. Ya udahlah, gini aja dok. Jalan tengahnya, komprominya, izinkan saya berburu, tapi nggak usah jauh-jauh. Di sekitar istana aja. Ya udah terserah. Besoknya Bapak Ibu, sang raja berburu lagi. Tapi kali ini dia berburunya sendirian. Kenapa sendirian? Hah? Kenapa sendirian? Karena pengawal kesayangannya dan niatnya nggak jauh-jauh, jadi sekitar istana aja, masih dalam jarak pantau. Tapi Bapak Ibu, namanya orang hobi ya, kadang-kadang lupa diri, lupa waktu, kejauhan. Diceritakan sang raja terjebak, ditangkap oleh kaum primitif yang masih menyembah dewa. Wah, ketakutan sang raja, ditangkap, diikat di sebuah tiang. Pengen diapain? Ternyata hari itu bertepatan dengan hari Idul Kurbannya mereka. Sang raja mau dijadikan tumbal, dipenggal, disembelih, dicincang, direbus untuk persembahan bagi dewa-dewa mereka. Sang raja diikat, Bapak Ibu di sebuah tiang, ketakutan dia. Begitu mau eksekusi Bapak Ibu, sebelum algojonya turun, kepala sukunya dulu. Check and recheck. Bersama ulama fikih mereka. Begitu dicek Bu, dilihat tangannya nggak lengkap, marah-marah kepala sukunya sama anak buahnya. Kalian nggak becus nyari persembahan buat dewa. Loh, kenapa kepala suku? Lihat ini, tangannya cacat. Ini nggak memenuhi kaidah fikih. Nggak bisa, nggak sopan sama dewa. Harus yang lengkap, nggak boleh ada yang cacat. Bebaskan dia, cari yang lain. Sang raja Bu memandang tangannya dan dia mengatakan, benar kata pengawal saya, ini yang terbaik dari Allah. Saya baru ngerti sekarang. Sang raja menangis, Bu, menemukan hikmah yang luar biasa. Lalu dia berjalan menuju kerajaan. Begitu sampai kerajaan, mana pengawal saya? Bebaskan dia. Suruh menghadap saya. Dibuka penjaranya, Bu. Berjalan pengawal ini dengan santainya. Menghadap sang raja. Begitu ketemu sang raja, cerita sang raja. Pengawal, kamu benar. Ini yang terbaik dari Allah. Tadi saya begini, begini, begini. Apa kata pengawalnya? Iya Raja, ini yang terbaik dari Allah. Tapi aku masih penasaran, kata sang raja. Kenapa kamu masuk penjara? Kamu bilang, itu yang terbaik dari Allah. Nangkep nggak Bapak Ibu? Apa kata pengawalnya? Iya jelas Raja. Kalau seandainya saya nggak di penjara, Raja pasti ngajak saya barusan. Betul? Besar kemungkinan kita berdua tertangkap. Begitu kita berdua tertangkap, raja tangannya cacat, saya lengkap. Nah, ini aja gantinya. Saya di penjara raja, itu yang terbaik dari Allah. Coba Bu, Pak.
Ini dulu saya dengar kisah ini di waktu saya pesantren dari ustadz saya. Ini berkesan banget. Kadang-kadang waktu yang menjawab. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mungkin belum paham, kita belum ngerti. Ini maksudnya apa ya Allah? Pejamkan mata dan katakan, ya Allah, hamba yakin ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Ya, ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Maka mudah-mudahan Bu, tiga keyakinan itu bisa melapangkan dada kita dalam gerak langkah kehidupan. Yuk, coba diulang. Satu, apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Jadi enteng aja Bu, kalau berbuat baik itu nggak usah diingat-ingat. Itu pasti balik. Ya. Yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah yang nggak mungkin salah dan nggak pernah salah. Semua pasti baik darimu ya Allah. Kadang-kadang waktu yang menjawab. Mudah-mudahan ayah bunda tiga hal ini bisa jadi pegangan kita untuk jadi hamba yang berlapang dada. Insya Allah Bapak Ibu kita akan tutup dengan doa bareng ya. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Barangkali ada info-info sebelum kita doa bareng ya. Silakan. Masya Allah. Nah, pemaparan yang luar biasa dari Ustadz. Syukron jazakallah khair Ustadz. Apakah kita masih bisa membuka pertanyaan Ustadz? Bisa ya. Oke, untuk kesempatan ini kami akan membuka tiga pertanyaan saja ya Bunda. Oke, Bunda pertama. Oke, tolong sebutkan namanya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ii Nasir dari Menteng Utama. Ya, saya tadi mendengarkan semua paparan Ustadz. Masya Allah, hati saya banyak yang saya mau tanya. Terutama dari tadi Ustadz bicara mengenai rezeki dan apapun itu yang baik-baik. Nah, ada satu pertanyaan saya untuk tawakal, apa yang kita menjadi takdir kita akan sampai pada kita. Pertama, kebetulan saya penderita kanker, Ustadz. Ya, sudah 5 tahun dinyatakan bersih. Dan saya dengan selama 5 tahun dan 7 tahun ini saya ikhtiar dengan berobat ke dokter yang menurut Ustadz yang berkompeten untuk itu dan ahlinya. Tapi kenapa Ustadz di tahun ke-7 ini dokter menyatakan kanker saya menyebar ke paru-paru? Apakah itu disebut takdir uh, buat saya atau memang satu kesalahan saya yang harus ditebus dengan itu Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau langsung dijawab Ustadz? Lagi ya. Masih ada lagi Bunda pertanyaannya? Oke, sebelah sana Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susan dari Prigi. Saya hanya mau bertanya, apa perbedaan antara lapang dada dengan ikhlas, Ustaz? Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi. Sebelah sana di belakang Bunda. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti dari Geraha. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, 3 poin yang Pak Ustadz sampaikan sudah berusaha saya lakukan karena saya setelah mengikuti beberapa kajian Pak Ustadz. Tapi saya ingin tahu, semakin kita tahu, semakin saya tahu, semakin kita jalankan apa yang telah
diberikan oleh beberapa ustazah, mengapa saya merasa belum menemukan titik temunya di mana, apakah itu karena apapun ujian yang saya terima, saya merasa apakah saya banyak berdosa gitu Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dan ketiga agak mirip, nanti saya jawab sekalian ya. Pertanyaan kedua yang mungkin lebih pendek jawabannya, apa bedanya lapang dada sama ikhlas? Ikhlas itu salah satu komponen yang membentuk lapang dada. Ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan pertama ya. Jadi nggak datang ya. Jadi lapang dada itu paling tidak ada 5 komponen. Satu, ada ridho di situ ya. Yang kedua ada tawakal di situ. Yang ketiga syukur. Yang keempat ikhlas. Yang kelima itu iktiraf, kesadaran bahwa kita butuh dimaafin sama Allah. Jadi bedanya apa? Ikhlas itu hanyalah salah satu komponen yang akan membuat dada kita lapang. Ikhlas itu pengertiannya apa sih? Ketika hati kita sudah tidak lagi berharap kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya orang yang bahagia itu, orang yang lapang dada itu diantaranya adalah orang-orang yang ikhlas. Dia udah nggak ngarep dari siapapun kecuali ngarepnya sama Allah aja. Dia nggak pusing dengan pandangan orang, dia nggak pusing dengan komentar orang, dia udah nggak capek dengan apa kata orang. Yang dia khawatirkan hanyalah apa kata Allah. Makanya orang ikhlas itu dadanya akan lapang. Jadi saling berkaitan. Ikhlas adalah salah satu unsur pembentuk lapang dada. Ada ridho, ada syukur. Karena yang bikin orang itu sempit dada, kufur. Yang bikin orang itu sempit dada, dia nggak ridho, dia nggak mau nerima. Dan ada iktiraf, kesediaan untuk memaafkan orang lain karena butuh dimaafin sama Allah. Gitu ya Bu. 1 dan 3 hampir mirip. Ayah bunda yang dirahmati Allah, memang apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, kesulitan, ya, kesempitan, apapun judulnya, kita punya bagiannya masing-masing, ya. Ada yang masalahnya urusan finansial, ketipu orang, miliaran, berat. Ada yang dizolimi, ada yang masalahnya sama pasangan, ada yang sakit tadi ya. Kita punya judulnya masing-masing. Dan memang kalau kita bedah ya Bu, itu akarnya tuh 2. Yang pertama, memang bisa jadi masalah itu hadir dalam hidup kita karena dosa-dosa kita, ya kan? Karena salah-salah kita, karena dosa kita, maka hadirlah masalah itu sebagai teguran dari Allah. Atau yang kedua, bisa jadi masalah itu hadir memang karena Allah ingin mengangkat derajat kemuliaan kita di sisinya. Ada 2 tuh. Yang pertama bisa jadi karena dosa, yang kedua bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Tapi saya nggak mau lama-lama di situ. Jadi kalau boleh saya sarankan ya, Bapak Ibu, nggak perlu lama-lama di situ. Nggak perlu, ini apakah karena dosa saya? Mungkin bisa jadi. Atau karena Allah ingin mengangkat derajat? Bisa jadi. Semua bisa jadi. Tapi yang perlu kita tumbuhkan dalam hati, apapun sebab masalah itu hadir, apakah karena dosa, apakah karena ujian pengangkat derajat, ujungnya itu sama. Ujungnya apa? Allah hadirkan masalah itu dalam hidup kita karena Allah Maha Sayang. Karena Allah Maha Sayang. Keyakinan itu ayah bunda yang perlu kita tumbuhkan. Ustadz, kalau itu bentuknya ujian pengangkat derajat, oke, Allah sayang sama kita, makanya Allah kasih masalah. Seperti para nabi, para rasul, itu kan mereka nggak ada dosa.
Tapi ujiannya berat. Jelas itu karena Allah sayang. Tapi kalau Allah menegur kita Ustadz, sayangnya di mana? Bapak Ibu, ini gampang ngejelasinnya. Sekarang gini deh, Bapak Ibu, misalkan ada punya anak perempuan, anggaplah anak perempuan, masih SMP, anggaplah seperti itu. Suatu hari pulang sekolah nggak langsung pulang, main sama teman-temannya, nggak pakai izin. Biasanya sebelum maghrib udah pulang, hari itu sampai ke rumah malam, jam 9, jam 10 malam. Saya nanya, normalnya kita sebagai orang tua, kita marah nggak? Tegur nggak? Jawab pertanyaan saya, kenapa Anda tegur, kenapa Anda marah? Anda mau cari jawabannya kemanapun, ujungnya satu. Anda negur dia mungkin. Itu karena Anda. Sekarang saya balik pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan kalau Anda nggak sayang sama dia? Hmm? Dibiarin. Mohon maaf ya Bu, kalau bentuk pembiarannya masih terlihat, itu masih sayang. Misalkan Anda masih keluar dari mulut. Mulai sekarang Mama nggak peduli sama kamu. Terserah kamu. Masa bodoh. Kalau masih begitu, masih sayang gitu. Atau minimal masih nampak di wajah gitu ya. Anak Anda lewat, Anda buang muka. Itu masih sayang. Kalau udah nggak sayang gimana? Kalau udah nggak sayang tuh udah nggak keluar lagi di mulut, udah nggak nampak lagi di wajah. Anda bahkan sampai satu titik Anda nggak peduli lagi punya anak atau enggak. Tidur-tidur aja. Oh sekarang saya ngerti Ustadz. Kenapa Ustadz? Orang-orang di luar sana Ustadz boro-boro sholat, maksiat terus, zolim, kufur, mengolok-ngolok agama. Tapi dia enak-enak aja Ustadz. Sehat, rezekinya banyak. Bapak Ibu, ngeri. Ini serius Bu, ngeri. Itu lagi dibiarin sama Allah. Apa Bu Pak bahasa agamanya? Istidraj. Saya tuh Bu terus terang ya. Kalau ngebaca ayat-ayat istidraj itu bisa nangis, getar saya, ngeri. Ketika Allah ngebiarin, ya, dibikin lalai. Sholat nggak pernah, buka Quran apalagi. Tapi aman-aman aja tuh Ustaz. Gue ngeri. Maksud saya apa? Bapak Ibu, berbahagialah bagi Anda yang masih Allah kasih masalah. Apapun judulnya, itu sentuhan sayangnya Allah. Ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi yang punya penyakit epilepsi. Tahu Bu? Pernah dengar kisah ini? Ayan Bu. Uh, kalau lagi kumat Bu, kalau lagi kumat, kadang-kadang lagi di pasar, kejang-kejang. Mulutnya berbusa, auratnya kelihatan. Suatu hari, ibu ini datang ke Nabi. Ngapain? Minta doa. Apa kata ibu ini? Ya Rasulullah, doain saya dong, supaya saya bisa sembuh dari sakit saya. Dalam beberapa riwayat Bu yang pernah saya tahu, Rasulullah tuh udah mau berdoa. Udah mau berdoa. Karena Rasul sayang sama umatnya. Udah mau ngangkat tangan begini nih. Tapi malaikat Jibril itu datang bawa pesan. Apa kata Jibril alaihi salam? Ya Rasulullah, ada dua pilihan untuk ibu ini. Yang pertama, ibu ini bisa sembuh dengan engkau doakan, insya Allah.
Tapi yang kedua, justru dengan sakitnya ibu ini, itu jadi jalan bagi Allah menggugurkan dosa-dosanya, membersihkan dirinya, dan mengangkat derajat kemuliaannya di sisi Allah. Kalau dia ridho, kalau dia lapang, kalau dia sabar, monggo mau milih yang mana. Anda tahu Bu, pada saat itu Rasulullah nggak jadi berdoa. Rasul bilang sama ibunya, Bu, ada dua pilihan nih, mau milih yang mana? Di luar dugaan Bu, apa jawaban si ibu itu? Ya Rasulullah, kalau itu pilihannya, saya pilih yang kedua aja. Anda perhatikan, Anda lihat kisah hidupnya. Mungkin si ibu itu nggak sembuh sampai akhir hidupnya. Tapi bedanya apa? Dia bisa menjalani dengan lapang. Karena dia yakin apa yang dia rasakan adalah sentuhan sayangnya Allah. Sentuhan sayangnya Allah. Ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk apa yang sudah terjadi, mungkin ada sebab dosa kita, mungkin ujian kenaikan kelas, apapun itu yang saya pastikan satu, Allah sentuhkan itu karena Allah Maha Sayang. Demi Allah. Allah pengen kita balik dalam keadaan bersih. Tiap kita nanti ujiannya beda-beda. Ada yang kesehatan, ada yang keluarga, ada yang keuangan, macam-macam. Kehilangan, sesuatu yang itu mungkin menggoncang hati kita. Dan satu yang saya pastikan ayah bunda, itu sentuhan sayangnya Allah. Ya. Ada dosa-dosa yang nggak bisa terhapus oleh sholat. Ada dosa-dosa yang nggak terhapus oleh sedekah. Ada dosa-dosa yang tidak terhapus oleh ibadah. Tapi dosa-dosa itu terhapus oleh mungkin penderitaan yang kita rasa. Ya, mudah-mudahan ayah bunda kita bisa jadi hamba yang disayang sama Allah. Bu, kalau boleh saya titip, kita boleh doa apapun. Allah senang kalau kita banyak minta. Boleh minta ini, minta itu, minta masalah selesai, minta sehat, sembuh dari sakit, minta keluarga harmonis. Silahkan, boleh doa apapun. Tapi saya titip ada satu doa yang sangat penting yang nggak boleh kita lupa. Apa? Minta disayang sama Allah. Minta dimaafin dan disayang sama Allah. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidupku ya Allah, enak atau nggak enak, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dipuji orang atau dihina orang, dideketin orang atau dijauhin orang, mendapatkan atau kehilangan, asalkan dengan itu engkau ridho padaku, aku ridho ya Allah. Gak apa-apa ya Allah. Mangga ya Allah, bebas. Apapun itu, asal satu aja ya Allah. Asal dengan itu engkau maafin aku. Asal dengan itu engkau ridho padaku. Aku ridho ya Allah. Ya. Kalau perlu ambil semua yang hendak engkau ambil ya Allah. Tinggalkan semua yang hendak engkau tinggalkan ya Allah. Asal dengan itu engkau ridho padaku. Aku ridho ya Allah. Dan Allah nggak akan menyentuhkan kita sesuatu yang di luar batas kemampuan kita Bapak Ibu. Ya. Yuk kita doa bareng. Angkat tangannya. Hadirkan hatinya.
Bapak Ibu, majelis ilmu ini saat mustajabnya doa. Jadi jangan main-main berdoa di majelis ilmu. Ini saat mustajab. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Engkau maha mendengar sepelan apapun doa kami. Ya Allah, Engkau maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Rabb, catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya menuju masjid ini Engkau jadikan amal soleh. Catatkan ya Allah siapapun yang hadir pada hari ini. Tiap langkahnya menuju tempat ini Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke sini nggak ada niat lain kecuali pengen belajar jadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabb. Lembutkan hati kami ya Allah. Mungkin hati kami sudah mengeras ya Allah. Lembutkan hati kami agar kami bisa menemukan hikmah dalam setiap kejadian yang kami hadapi. Lembutkan hati kami ya Allah agar kami bisa merasakan sentuhan cintamu dalam setiap keadaan hidup kami. Ya Rabb, yang paling penting kami minta kepadamu ya Allah, ampunanmu dan sayangmu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan berdoa masing-masing. Minta kepada Allah apapun yang baik-baik. Silakan, saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bapak Ibu, apapun isi doa Anda, yang paling penting minta diampunin dan disayang sama Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum Engkau panggil kami. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti akhir hidup yang baik ya Allah. Kami wafat nanti dalam keadaan taat ya Allah, bukan dalam keadaan maksiat. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami soleh soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Rabb. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Berikan kami hidayah di sisa umur kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ayah bunda yang terhormati Allah, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya mohon izin langsung melanjutkan agenda lainnya. Kafaratul Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.